Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seharusnya tidak, kan? Dia dengan ringan menghela nafas dan kemudian sampai pada kesimpulan ini. Itu karena dia mendengar bahwa potongan transendensi ada di istana tertinggi dan bukan di istana kuno yang chaotic. Tinggalkan tulisan suci yang berharga. Semut emas ungu berteriak keras. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, rambut ungu mengalir di belakangnya. Palu kecil yang dia keluarkan dari mulutnya mengalir dengan energi ungu. Itu menabrak ke bawah dengan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Bei Gu dan Xuan Ming juga mengambil tindakan. Adegan itu kacau sekarang. Mereka ingin memanfaatkan kekacauan untuk merebut buku tulang dan kemudian melarikan diri. Shi Hao berbalik. Dia tidak membantai semua orang dan malah berurusan dengan bola cahaya biru yang meledak ke arahnya. Naga itu telah menyalakan esensi spiritualnya untuk melakukan serangan tersembunyi terhadapnya. Vitalitas naga biru terlalu kuat. Hanya perlu beberapa saat untuk pulih dan kembali ke puncaknya. Namun, dagunya hancur dan hancur. Ini bukan sesuatu yang bahkan seseorang seperti ahli agung dapat pulihkan dalam waktu singkat. Hou! Itu meraung. Sebuah bola api muncul dari tenggorokannya. Warnanya biru tua, dan bukannya panas terik, ia memiliki rasa dingin yang mengerikan. Api dunia bawah! Xuan Ming dan Bei Gu berteriak dan buru-buru mundur. Api ini sangat istimewa. Ada rasa dingin yang dalam di dalam rasa dinginnya, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Menurut legenda, itu bisa menyalakan jiwa seseorang. Itu sangat menakutkan dan tidak kalah dengan api esensi matahari. Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu, namun kamu tidak menghargainya, kata Shi Hao. Meskipun kekuatan reinkarnasi tidak dapat segera digunakan lagi, setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, tubuhnya masih menjadi kuat. Dia menampilkan teknik kunpeng yang sebenarnya di sini. Tinjunya mengalir dengan cahaya keemasan yang meluap, dan cahaya gelap juga berkelap-kelip. Di satu sisi adalah matahari besar keemasan, dan di sisi lain adalah laut hitam yang luas dan perkasa. Ketika tinju ini mengacungkan, yin besar dan yang besar berputar bersama, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kedua tinju bergabung bersama dan menyerang ke depan. Sebuah hong terdengar. Api dunia bawah berserakan. Naga biru mundur-mundur dan memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Namun, Shi Hao tidak berniat membiarkannya pergi. Peng emas muncul di telapak tangan kanannya. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya keemasan tak berujung mengikutinya saat menukik ke bawah. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya menghasilkan ikan kun hitam yang sangat lembut dan atribut yin. Gelombang mengaduk, menyegel tempat ini. Dalam sekejap itu, mereka bentrok beberapa lusin kali, menyebabkan ruang di sini terdistorsi. Tubuh naga biru yang kuat bergoyang, dan kilaunya menjadi redup. Naga biru mengacungkan ekornya untuk keluar dengan paksa. Pada akhirnya, ia menemukan kabut hitam ikan hitam yang tak terbatas, segera membuatnya sangat terguncang. Kekuatan yin besar memasuki tubuhnya. Sulit bagi dagingnya untuk menahannya. Hong! Kemudian, matahari yang besar turun. Peng emas menukik ke bawah, segera merobek tubuhnya. Kehidupan naga biru berakhir begitu saja. Itu bukan humanoid, dan ada kata naga di namanya. Aku benar-benar beruntung kali ini. Shi Hao masih muda. Pada saat ini, dia mengungkapkan senyum yang sangat cemerlang dan indah. Namun, di mata semua orang, senyum itu membuat mereka merasa ngeri. Naga biru yang kuat dibunuh olehnya begitu saja. Shua!
Kantung langit dan bumi bersinar dengan cahaya keberuntungan, mengumpulkan mayat besar naga biru. Di dalam, Pri Yuchen berteriak ketakutan ketika dia melihat binatang keberuntungan dengan garis keturunan murni menjadi rampasan perang Shihao. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Kenapa aku melihat seorang wanita? Beigu sangat terkejut. Itu tidak mungkin Pri Yuchen yang kamu pikirkan, kan? Xuan Ming juga melihat kilatan. Setelah turun ke alam bawah, mereka sebelumnya telah melihat gambar Yuchen. Meskipun mereka tidak melihatnya selama bertahun-tahun, mereka masih bisa mengenalinya. Shihao, apakah Anda memiliki seseorang yang ditahan di dalam kantong surga dan bumi itu? Beigu bertanya. Shihao menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin lebih banyak masalah muncul. Beigu ragu. Dia turun ke alam bawah hanya untuk mencari Pri Yuchen. Sekarang, dia mulai ragu, dan seluruh tubuhnya terasa tertahan. Bagaimana bisa Pri di dalam hatinya muncul di dalam kantong langit dan bumi orang lain? Pikiran ini membuatnya gila. Pertempuran kacau berlanjut. Pakar tertinggi lainnya dibantai. Kedua buku tulang sama-sama masuk ke tangan orang, jadi dua pertempuran segera pecah. Itu adalah medan perang yang sangat berantakan. Bahkan wanita bangsawan seperti Shui Yu dan Hong Huang tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka mengirim pesan ke Shihao bahwa mereka bersedia bekerja sama dan keluar bersama. Tidak ada yang diizinkan pergi. Seorang daois gagak emas tampaknya telah mengamuk. Rambutnya acak-acakan saat dia terus-menerus menampar dengan gila-gilaan di sini. Dia mengaktifkan semua jenis pembatasan yang mungkin ada di sini. Hong! Benar saja, api esensi matahari menjadi lebih cemerlang. Api emas meletus di mana-mana, membakar dengan ganas. Selain itu, ada beberapa simbol yang terukir di kekosongan yang hanya bisa dipahami oleh ras gagak emas. Teman Dao gagak emas, jika kamu bertindak secara acak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Pohon darah besi kuno meraung. Itu adalah ahli tertinggi tipe tanaman. Meskipun itu adalah salah satu ahli paling kuat di sini, ia paling takut pada api. Itu adalah kelemahan bawaan. Jika bukan karena staf leluhur yang telah diturunkan, itu akan melarikan diri sejak lama. Ini adalah perbendaharaan klan saya. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk bergerak. Pakar tertinggi gagak emas berteriak. Omong kosong. Istana kuno caotik ini tidak memiliki tuan yang tak ada habisnya bertahun-tahun yang lalu. Leluhurmu hanya menempatinya sementara untuk jangka waktu tertentu, kata seorang ahli tertinggi. Mereka tidak lagi bekerja sama satu sama lain. Pertempuran besar berlangsung sengit. Semua orang di sini waspada terhadap satu sama lain. Pertempuran berdarah berlanjut tanpa henti. Shihao memegang salah satu buku tulang, jadi dia secara alami menjadi target salah satu pertempuran. Dia masih tidak bisa segera melarikan diri dan terhalang untuk meninggalkan istana. Ada yang salah. Tiba-tiba, Shihao memperhatikan bahwa buku tulang di tubuhnya bergetar seolah ingin meninggalkannya. Dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. 5 jarinya menggunakan kekuatan, dan seluruh tubuhnya bersinar, menjebak tulang kasar ini. Di kejauhan, teriakan alarm terdengar. Individu lain yang memiliki sepotong kitab suci juga menderita masalah yang sama, tetapi tidak dapat segera menekannya. Seberkas cahaya terbang melintasi istana kuno. Sepotong buku tulang itu terbang menuju platform Grand Dao. Sebuah bunga emas beristirahat di sana. Awan warna-warni melayang di sekitar yang mengalir dengan cahaya yang indah. Di dalamnya ada telur yang berisi kecantikan berambut emas yang luar biasa. Buku tulang ini terbang keluar. Kemudian, itu mendarat di dalam bunga emas. Tidak! Semua orang berteriak keras.
banyak dari mereka mencoba untuk mengembalikannya, tetapi mereka menyadari bahwa kekuatan suci mereka semua menghilang ketika mereka mendekat, membuat semua usaha mereka tidak berarti apa-apa. Membunuh! Beberapa dari mereka tidak bisa menahan lagi. Ada cairan ilahi di dalam bunga emas serta kitab suci abadi, namun tidak ada yang bisa diperoleh, jadi bagaimana mereka bisa menerima ini? Sekelompok orang menyerang dengan ganas, tetapi kemudian mereka dengan cepat menghindar. Apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa setelah beberapa artefak magis memasuki bunga emas, mereka diam-diam disempurnakan, berubah menjadi sumber energi dasar paling dasar dan diserap. Kekuatan macam apa ini? Orang-orang lain berteriak kaget. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Bunga emas ini terlalu menakutkan. Mungkinkah pohon matahari kuno benar-benar mengembangkan kehendaknya sendiri? Apakah jiwanya akan terlahir kembali ke bentuk lain? Haha, salah satu ahli tertinggi ras gagak emas tertawa keras, seolah-olah dia akan gila. Taois gagak emas lainnya juga tergerak. Dia berkata pada dirinya sendiri, langit tidak melupakan kita, gagak emas. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di dunia ini, dan Kaisar Gagak pasti akan muncul kembali, seseorang yang lahir dengan garis keturunan dewa alami. Ekspresi semua orang berubah. Ketika mereka melihat telur emas, mereka tidak merasa itu tidak mungkin. Orang harus memahami bahwa bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir, ada seorang kaisar surgawi yang muncul dari ras Gagak emas. Rumor mengatakan bahwa justru pohon matahari kuno inilah yang melahirkan keberadaan itu. Ada seseorang yang menolak untuk percaya pada legenda dan mengeluarkan gulungan lukisan tabu. Itu mulai terbakar, ingin menghancurkan bunga emas itu. Kekuatan ini pasti melampaui tingkat ahli tertinggi. Namun, gulungan lukisan itu masih terurai dan diserap menjadi sumber energi dasar. Itu diserap oleh bunga emas dan digunakan untuk menetaskan telur ilahi emas. Pada saat yang sama, rantai keteraturan ilahi terbang keluar dari pusat bunga. Dengan suara pehu, itu menembus ahli tertinggi yang mengambil tindakan, membunuhnya di tempat. Ini adalah jenis peringatan tanpa suara. Semua orang tetap diam karena takut. Pada saat ini, Shi Hao mengalami masalah besar. Buku tulang di tangannya bergetar dan akan terbang keluar. Dia membuka 10 lorong surgawinya untuk mengunci ruang ini, tetapi masih sulit untuk menghentikannya bergerak. Semua orang melihat ke atas bersama-sama. Banyak orang mengungkapkan niat membunuh. Hanya ada satu kitab suci kuno dari keduanya yang tersisa. Apakah Anda ingin tulisan suci ini terbang juga? Mengapa Anda tidak bergegas dan membantu saya? Kata Shi Hao. Dia kemudian berbalik dan pergi. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka dicaci maki oleh seorang pemuda, yang bahkan mereka lawan dengan putus asa, jadi bagaimana mungkin mereka mau melakukannya? Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, mereka benar-benar takut bahwa kitab suci itu terbang menjauh. Mungkin meninggalkan tempat ini dan kemudian mencoba merebutnya adalah keputusan yang relatif lebih cerdas. Saudara Shi, datang ke sini. Kami akan membantumu pergi. Shui Yu berbicara. Lan Yu, Bei Gu, dan yang lainnya bergegas maju. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak secara langsung berbenturan dengannya sebelumnya, jadi masih ada hubungan yang relatif baik di antara mereka. Bekerja sama sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Pergi, tinggalkan tempat ini dulu. Para ahli tertinggi lainnya juga mengatakan dengan nada sedih. Saat ini, mereka benar-benar agak takut. Bunga emas itu terlalu misterius dan menakutkan. Tidak ada yang diizinkan pergi. Pakar gagak emas berteriak. Dia mengaduk api esensi matahari dan mengaktifkan beberapa formasi untuk menjebak semua orang di sini. Kamu mencari kematian. Pohon darah besi kuno merasa kesal.
Salah satu akarnya memanjang dari tubuhnya yang benar-benar merah dan berubah menjadi tombak berdarah yang menakutkan. Simbol merah meletus saat diretas. Peu! Cahaya berdarah memercik. Pakar tertinggi dari ras gagak emas itu berteriak keras. Dia tidak cocok dalam pertempuran frontal. Meskipun dia menghindari serangan titik penting, tubuhnya masih tertusuk, dan sebagai hasilnya, area itu meledak. Kemudian, separuh tubuhnya yang lain juga meledak. Semua orang menghirup udara dingin. Pohon darah besi kuno terlalu kuat. Berhenti, teriak Shihao. Pada saat ini, dia merasakan buku tulang di tangannya menjadi tidak stabil. Itu bergetar hebat. Dia tidak hanya membuka 10 lorong surgawi, dia juga menggunakan kekuatan Kunpeng di kedua tangannya untuk menahannya. Dia ingin menyimpan bagian tulisan suci ini, tetapi platform Dao itu memiliki kekuatan misterius yang akan merebut buku itu darinya. Mengambil tindakan. Lan Yu, Hong Huang, Xuan Ming, Bei Gu, dan yang lainnya semua mengambil tindakan untuk melawan kekuatan misterius ini dan membantu Shihao. Itu karena saat ini, membantunya sama dengan membantu diri mereka sendiri. Cepat, pertama-tama kita harus menghentikan gelombang energi ini. Para ahli tertinggi lainnya juga mengambil tindakan. Jika potongan tulang ini terbang juga, maka tidak satu pun dari orang-orang ini akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulisan suci. Semua orang mengambil tindakan bersama, menghentikan sementara konflik mereka. Shihao dengan cepat bergegas keluar. Cahaya ilahi bersinar jauh di dalam matanya. Dia dengan paksa menerobos lapisan cahaya di atas untuk melihat dengan tepat apa yang direkam di atas. Itu karena dia punya perasaan bahwa dia kemungkinan besar tidak bisa membawa tulang ini pergi. Kalian semua tidak bisa membawa ini pergi. Ini ditinggalkan oleh Kaisar Celestial untuk meninggalkan keberuntungan besar untuk rasaya. Kalian semua tidak memiliki garis keturunan gagak emas, jadi kalian tidak dapat memperoleh kesempatan itu. Seorang Daois gagak emas berteriak. Tangkap gagak emas ini dan buat dia mengeluarkan buku tulang itu. Pohon darah besi kuno dan semut emas ungu saling memandang, dan kemudian mereka memberitahu para ahli tertinggi lainnya untuk melakukan ini. Pada saat yang sama, sebaris teks muncul di permukaan tulang, mencerminkan mata Shihao. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya. Kurang dari 100 karakter. Dia langsung mengerutkan kening. Ada terlalu sedikit di sini. Namun, segera setelah itu, dia terkejut lagi dan mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu karena pembukaannya hanya satu kalimat, saya tidak mendapatkan kesempatan besar itu. Nama yang tertulis adalah Kaisar Celestial. Sementara itu, ada beberapa lusin simbol aneh yang sangat misterius di belakangnya, seolah-olah ada semacam surga yang menentang keberuntungan alam yang besar. Itu mengalir dengan energi kacau yang kabur. Apa artinya ini? Shihao dengan cermat mempelajarinya, tetapi dia tidak dapat memahami arti dari beberapa lusin simbol ini. Dia memikirkan hal ini secara mendalam. Dia merasa bahwa beberapa lusin simbol ini menunjuk ke arah keberuntungan alami yang besar yang dibicarakan oleh Kaisar Celestial. Ini membuat jantungnya terus berdebar. Tulang ini memiliki kurang dari 100 simbol di atasnya, dan itu bukanlah simbol yang sangat dalam atau rumit. Dengan demikian, Shihao dapat segera memasukkannya ke dalam ingatannya. Di sisi lain, pohon darah besi kuno, semut emas ungu, dan yang lainnya bergandengan tangan. Mereka menekan ke arah Daois gagak emas. Mereka memaksanya di depan Shihao dan berkata, serahkan buku tulang dan biarkan dia memegangnya. Hong! Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar pada saat ini. Istana kuno bergemuruh, dan gelombang energi menakutkan memenuhi udara. Pikiran Shihao terguncang. Dia merasa seolah-olah getaran buku tulang di tangannya menjadi lebih kuat. Gelombang bahaya besar turun,
jadi dia mengendurkan tangannya. Dengan suara pak, ular berkepala 9 menggunakan ekornya untuk mengambil buku tulang. Kemudian, di kedalaman istana, bola cahaya muncul di platform dao itu. Sosok kosong samar muncul. Aura tertingginya sangat menakutkan. Peu! Tiba-tiba, ekor ular berkepala 9 terbelah. Ia berteriak kesakitan. Buku tulang itu bergegas menuju kedalaman istana dan mendarat di sajadah itu. Shi Hao dengan cepat bergegas keluar. Pada akhirnya, dia melompat keluar dari istana kuno Chaotic. Yang lain juga merasa ada yang tidak beres dan semuanya juga kabur. Pada saat itu, seluruh pohon matahari kuno melepaskan cahaya ilahi yang tak terbatas, dan sambil mendukung gunung dunia dan istana kuno Chaotic, itu benar-benar mencabut dirinya dari tanah dan menembus langit. Itu benar-benar melonjak ke atas. Kenapa? Apa aku merasakan aura alam yang lebih tinggi? Hong Huang berteriak keheranan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.